Puji-pujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kami mau katakan bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur kembali Tuhan, kami ada di awal minggu ini, kami ada di bulan yang baru ya Tuhan. Dan kami membawa syukur kami kepadamu. Hati kami yang melimpah dengan syukur dan mulut kami yang penuh dengan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan apapun musim kehidupan yang kami lewati, yang akan kami lewati, Engkau Tuhan kami yang tidak pernah berubah. Engkau Tuhan kami yang tetap sama dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan Engkau Tuhan ada di pihak kami. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa pada pagi hari ini kami mau membawa hati kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan boleh menjadi tanah hati yang subur. Tanah hati yang siap untuk ditabur firman Tuhan. Tanah hati yang siap untuk menyimpan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Karena kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Karena kami percaya firman-Mu berkuasa. Karena kami percaya firman-Mu akan melaksanakan apa yang Kau kehendaki sampai semuanya jadi. Kami juga bersyukur buat Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam setiap kami. Yang adalah materai di dalam hidup kami, yang adalah penolong di dalam hidup kami. Sehingga setiap kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang rohani Tuhan di dalam hidup kami, yang berguna Tuhan di dalam kehidupan jasmani kami. Oleh karena itu Tuhan kami mau katakan terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan setiap kami. Dan biarlah di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Dan setiap kita yang bersuka cita menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Luar biasa pasti ya. Sebagaimana tema atau judul yang Bapak Gembala berikan buat setiap kita. Bahwa hari ini, minggu ini kita mau membahas tentang yang namanya persembahan yang benar. Atau dengan kata lain sikap hati yang benar. Ya, kita baca sama-sama ayat firman Tuhan yang ditaruhkan oleh Bapak Gembala. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap boleh ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Saudara boleh lanjutkan? Oke, amin. Kalau kita lihat saudara ya, yang hatinya galau itu bukan kita kan? Iya kan? Tetapi firman Tuhan katakan waktu kita mau mempersembahkan sesuatu ke atas mezbah, waktu kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, waktu kita mau bertemu dengan Tuhan, sekiranya seandainya diingatkan gitu ya, bilang kiri kanannya pasti ingat, gak boleh belaga lupa gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi dengan saudaramu, misalnya mau pergi ke gereja, barusan di mobil berantem, urusan mau lewat kanan apa mau lewat kiri, mau lewat tol apa mau lewat jalan biasa. Saudara di parkiran berdamai dulu, amin. Ya saudara ya, berdamai dulu. Atau apalagi misalnya semalam suaminya kepengen nonton badminton, istrinya mau nonton drakor gitu ya, berantem. Tidur masih dengan mulut manyun. Nah gitu ya. Pagi-pagi kita mau datang ke gereja, beresin dulu. Amin. Saudara, firman Tuhan di sini katakan sebelum kita membawa persembahan kita, sebelum kita membawa persembahan syukur kita, kan firman Tuhan katakan ya, jangan masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Kalau di dalam perjanjian lama firman Tuhan katakan di depan pintu kemah, saudara ya, kemah tabut perjanjian, Musa tuh harus membakar korban, ya, korban pujian, korban bakaran itu terus menerus turun temurun. Kita tahu zaman dulu
ya, ada yang sembelih kambing, domba atau sapi atau burung dara gitu ya. Dan itu harus ada terus menerus. Susah atau gampang? Susah ya, karena persembahannya tuh mesti sempurna, gak boleh cacat. Tetapi sekarang saudara, Yesus adalah korban, domba, sembelihan yang menebus dosa-dosa kita. Korban persembahan di hadapan Tuhan bagi setiap kita. Oleh karena itu sekarang kita datang kepada Tuhan mudah atau susah? Mudah, amin. Karena kita datang dengan apa? Ucapan syukur. Dengan hati yang melimpah dengan syukur. Dengan puji-pujian, dengan mulut yang penuh dengan pujian kepada Tuhan gitu ya. Nah di sini dikatakan kalau seandainya kita mau membawa sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kita ingat gitu ya. Aduh kita telah membuat syak gitu ya. Di dalam hati suami atau istri kita. Atau mungkin anak kita ya. Semalam habis marah-marah. Atau kemarin habis marah-marah sama anaknya. Beresin dulu supaya apa saudara? Supaya pasangan hidup kita, anak kita atau saudara kita, mereka pun bisa datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah di sini dikatakan mengapa kita perlu punya sikap hati yang benar. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b bilang begini. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati gitu ya. Banyak anak-anak Tuhan ya. Udahlah waktu ditegor kamu jangan begitu. Yang penting Tuhan melihat hati. Itu benar Bapak Ibu ya. Tetapi kita perlu ingat juga Tuhan melihat hati. Manusia masih melihat yang kelihatan ya. Jadi kalau hatinya beres saudara ya. Itu kelihatan di dalam kondisi jasmaninya, kelihatan di dalam perkataannya, kelihatan di dalam kelakuannya. Bilang kiri kanannya nomor 1 hatinya dulu mesti beres. Amin. Dan di sini di dalam 2 Korintus 9 ayat 7b bahkan katakan begini. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena Allah suka, Allah Tuhan, God love a cheerful giver. Waktu saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Datang kepada Tuhan tuh jangan bersungut-sungut. Saya datang ke sini nih karena dipaksa gitu. Bersungut-sungut gitu ya. Jangan saudara. Kenapa? Karena pujian kita, penyembahan kita akhirnya jadi tidak menyukakan Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita datang dengan persungutan, dengan hati yang kesal, dengan hati yang marah gitu ya. Tapi Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Artinya sekali lagi di dalam kita membawa persembahan kita. Persembahan kita tuh bukan bicara yang di amplop tadi barusan kita bawa saja saudara ya. Tetapi persembahan kita itu juga bicara yang namanya ucapan syukur kita. Puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, saudara itu loh yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau yang di kantong tadi itu saudara yang di amplop tadi itu adalah ekspresi iman kita. Bahwa kita percaya bahwa Allah adalah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Sehingga awal bulan biasanya kita bawa persembahan syukur, kita bawa persembahan perpuluhan. Bukan karena kewajiban, tapi untuk menyatakan kepada Tuhan. Tuhan aku percaya bahwa Engkau adalah sumber berkat di dalam kehidupanku. Amin saudara. Dan waktu aku mengutamakan Tuhan, saya percaya Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Betul? Firman Tuhan katakan apa? Pujilah aku. Betul, Tuhan loh yang katakan pujilah aku. Bilang kiri kanannya tetapi yang penting hatinya mesti benar. Tadi Bapak Gembala katakan orang tuh ada ya saudara, saya percaya di tempat ini gak ada. Kalau ngasihnya kelihatan sama orang, wah dia kasih sebesar-besarnya. Ya. Tapi kalau nggak kelihatan orang, saya punya satu cerita. Ada seorang temen gitu ya. Dia tuh kalau
Wah, ayo siapa yang mau nabur? Saya. Misalnya 100 juta gitu ya. Misalnya. Wah, cepet ya. Satu waktu kita tuh pakai amplop, saudara. Tapi waktu hitung saya lupa gimana ceritanya. Tapi singkat cerita, karena kami lumayan dekat. Saya tanya sama dia, sis, sorry ya nanya ya. Tadi kamu tuh taruh di amplop berapa? Ada kesalahan atau gimana gitu ya? Atau ketukar saya lupa. Dia senyum-senyum saudara. Dia senyum-senyum. Zaman dulu lagi belum musim transferan ya saudara ya. Jadi dia senyum-senyum terus dia ketawa sama saya senyum-senyum. Sorry lah tadi cuma ngasihnya 50.000. Soalnya cuma itu yang ada di dompet. Yang gak salah sih saudara dengan itu. Tetapi kok ya saya bukan maksudnya menghakimi. Tapi di dalam hati saya tuh bilang begini. Itulah manusia. Seringkali membawa persembahan untuk Tuhan aja masih butuh pujian. Membawa kolekte atau korban syukur kepada Tuhan aja masih butuh pengakuan. Bilang kiri kanannya di sini gak ada. Gitu ya, karena di sini tadi yang ngasih kan gak kelihatan ya saudara ya. Tetapi di luar sana tuh banyak saudara ya, memberi waktu kelihatan, aduh gede gitu ya. Tetapi kalau gak kelihatan sembarangan. Bukan besar kecil uangnya. Bilang kiri kanannya sikap hati yang Tuhan lihat. Amin. Sikap hati kita waktu membawa persembahan itu penting saudara ya. Nah saudara, firman Tuhan katakan di dalam Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Kalau ada quotes dalam bahasa Inggrisnya bilang begini. God is more concerned about your heart than your performance. Tuhan tuh lebih peduli sama sikap hati kita daripada berapa besar persembahan yang kau bawa kepada dia. Atau berapa kenceng engkau menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Mungkin kau lompat-lompatan sampai mentok plafon gitu ya. Suaramu paling keras gitu ya. Tetapi di sini firman Tuhan katakan Tuhan tuh lebih concern, lebih peduli kepada kondisi hati kita daripada apa yang kelihatan di luar. Firman Tuhan di sini dikatakan quotes ini bilang begini, if your heart is right, your performance will eventually catch up. Kalau hatimu benar, ya kelakuanmu ngikutin pasti. Amin. Oleh karena itu saudara bilang kiri kanannya jaga hati yuk. Jaga hati. Ya, lihat ya. Amsal 4 ayat 23 katakan. Above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Bahasa Indonesianya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara, kenapa Tuhan bilang hati ini perlu dijaga? Ya, kenapa? Tadi kita udah lihat ya karena segala sesuatu itu dimulai sumbernya dari hati. Mengapa kita perlu menjaga hati kita? Ada 3 hal yang saya catat di sini. Matius 5 ayat 8 firman Tuhan bilang begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih tepat saudara dikatakan begini. Yang namanya suci saudara artinya tuh ini loh saudara. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Diberkatilah orang yang hatinya tulus. Orang yang hatinya murni. Ya, karena mereka akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Karena mereka akan melihat dan mengalami janji-janji Tuhan. Apa kuncinya saudara? Jaga hati ini tetap murni saudara. Ya. Lalu apalagi saudara, Mazmur 51 ayat 10 firman Tuhan katakan begini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bahasa Inggrisnya bilang begini. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ya, Daud bilang katakan apa? Tuhan jadikan hatiku ini murni. Jadikan hatiku ini tahir Tuhan. Ya, kenapa?
Tadi kita baca kita perlu hati yang murni, kita perlu jaga hati kita perlu hati yang tulus, kita perlu hati yang bersih, kita perlu hati yang tahir ya. Di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15 ada tertulis tentang perumpamaan tentang penabur. Firman Tuhan katakan benih itu, hal kerajaan Allah adalah seumpama orang yang nabur benih. Ya. Benih itu adalah firman Allah. Dan hati kita ini adalah tanahnya. Oleh karena itu kita perlu jaga hati kita. Masalahnya bukan ada di benih. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tetapi seringkali hati kita yang gagal untuk menyimpan dan membiarkan firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Lukas 8 perumpamaan tentang penabur dikatakan ada hati yang keras, ada hati yang berbatu-batu, ada hati yang penuh dengan ilalang dan hati yang subur, Saudara. Hati yang subur tuh bicara hati yang murni, hati yang tulus, hati yang polos di hadapan Tuhan. Hati yang murni, polos, tulus di hadapan Tuhan tuh gimana sih? Hati yang gak curigaan sama Tuhan. Hati yang percaya sama Tuhan. Makanya ada tertulis yang empunya kerajaan Allah adalah anak-anak. Anak-anak tuh kan polos ya. Anak-anak tuh murni. Gitu kan ya saudara ya. Anak-anak tuh tulus, percaya aja. Mudah untuk percaya. Tetapi kita sebagai orang yang dewasa, orang tua. Seringkali kita tuh gak bisa gampang percaya. Kenapa? Karena pernah ngalamin dibohongin orang. Karena pernah ngalamin ditipu orang. Karena pernah ngalamin dijahatin orang. Karena pernah ngalamin dikelabui orang. Betul saudara? Sehingga tanpa kita sadar hati kita ini berjaga gitu ya. Saudara, saya mau katakan Allah bukan manusia. Amin. Dia tidak lalai menepati janji-janjinya. Dia tidak menahan kebaikannya buat saudara dan saya. Oleh karena itu kita perlu menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan katakan, saudara dan saya dapat berkata, ya Tuhan, aku percaya. Amin. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Betul, saudara? Percaya. Tapi keadaan saya kayak begini Tuhan. Tapi orang yang murni hatinya. Orang yang menjaga hatinya murni dan tulus di hadapan Tuhan. Dia akan bernyanyi begini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku. Selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Jadi benih firman Tuhan itu disimpan di dalam hatinya. Apapun yang dari luar yang berkata, kamu gak akan bisa lewatin musim ini. Wah, kamu umurnya cuma sebentar lagi. Kamu gak akan bisa melewati keadaan ini. Saudara, dia akan tetap berpegang teguh dengan berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku percaya kalau Allah ada di pihakku, siapakah yang boleh jadi lawanku? Aku percaya apapun yang aku hadapi di dalam kehidupanku, kasih Allah dan janjinya lebih besar daripada persoalan dan kesulitan yang aku hadapi. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin saudara, itu loh yang maksudnya kita perlu menjaga hati kita. Sehingga waktu kita membawa persembahan, saudara ya, kita membawanya tuh dengan ucapan syukur. Kita datang, saya bingung ya sama orang Kristen. Padahal itu listrik di rumahnya atau di kosannya tuh baru diputusin. Kok bisa ya dia bernyanyi lagu apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Saya bingung loh ngelihat orang Kristen. Kok bisa ya gitu ya dia haleluya, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik.
Padahal sebentar lagi dia diusir dari kosannya. Padahal dia belum bisa bayar kontrakannya. Saudara, kenapa? Yang namanya orang Kristen, sekalipun mereka ada di dalam tekanan, sekalipun mereka ada di dalam kesulitan, sekalipun mereka ada di dalam kesusahan, mereka tetap bisa membawa persembahan syukur mereka kepada Tuhan. Karena mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Sekalipun kita jatuh, tidak akan pernah sampai tergeletak. Yang percaya tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oleh karena itu kita membawa syukur kita. Persembahan kita bahkan ada tertulis di dalam kitab Mazmur, saudara. Puji-pujian kita kepada Tuhan itu membungkam kekuatan lawan. Musuhmu ya seperti singa jalan keliling mengaum-ngaum. Ngapain ngaum-ngaum? Ngintimidasi, nakut-nakutin. Tetapi waktu saudara datang kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan dan berkata apapun yang terjadi Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupanku. Firman Tuhan katakan itu membungkam kekuatan lawan. Dengan kata lain waktu engkau memuji-muji Tuhan, engkau sedang berkata kepada musuh, diam. Amin. Amin. Diam. Waktu musuh berkata, sebentar lagi tukang nagih datang. Sebentar lagi tukang nagih akan begini, begitu, begini, begitu. Tetapi waktu kita memuji-muji Tuhan, itu membungkam kekuatan lawan. Bilang kiri kanannya, mulut banyak bersyukur. Amin. Banyak bersyukur saudara mulut kita. Amin. Saudara keluhan kita do nothing. Komplain kita do nothing. Betul? Tetapi ucapan syukur kita kepada Tuhan, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, itu membungkam kekuatan lawan. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu saudara, ya, lewat pendengaran kita, itu menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Oke lanjut, bagaimana menjaga sikap hati kita? Yang pertama, ya saudara banyak baca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bersihkan dan sucikan mereka dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu kepada mereka. Saudara, gimana menjaga hati kita tetap murni? Menjaga hati kita tetap tulus. Saudara, banyak renungkan firman Tuhan. Amin, saudara. Banyak mikirin firman Tuhan. Amsal 23 ayat 7 bilang begini. What a man think in his heart, so is he. Artinya begini. Seperti apa seseorang berpikir di dalam hatinya, seperti itulah dia. Saudara, kita tuh saudara, sebagaimana engkau membuat perhitungan dalam dirimu, ya, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, what a man think in his heart, so is he. Kalau engkau berpikir, oh aku orang yang gagal, aku orang yang, tapi kalau saudara banyak renungkan firman Tuhan, banyak renungkan kebaikan Tuhan, saudara, itu juga yang akan saudara dan saya alami. Amin, saudara. Lanjut, lalu yang kedua apa, saudara? Fokus sama yang kekal. Apa itu yang kekal, saudara? Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Apa itu yang tidak kelihatan, saudara? Firman Tuhan. Benih firman Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi ada tertulis. Sekalipun segala sesuatunya berlalu di dunia ini, tetapi firmanku tinggal tetap. Firman Tuhan katakan demikian. Oleh karena itu, saudara, ayo fokuskan diri kita kepada yang kekal. Saudara ya, saya punya kesaksian satu waktu, saya pernah sampaikan ini juga, saudara. Satu waktu kami dapat kesempatan pergi ke Jepang sama-sama sama anak-anak. Nah di Jepang itu kan kalau naik LRT, apa naik MRT lah segala macam itu
ada lah pakai apps-nya gitu kan ya saudara ya. Saya sama suami kebiasaan ikut anak-anak. Jadi kita ngikutin anak-anak ke sini, naik ke sini, turun ke sini, pindah ke sini gitu ya. Ikutin. Satu hari anak saya bilang, "Ma, kita mau ketemu sama teman-teman. Mama sama papa jalan sendiri ya." Saya bilang gini, waduh gimana ya. Kalau jalan sendiri gak ngerti nih gimana nih pakai aplikasinya. Anak saya bilang gini, nanti diajarin. Saya bilang sama suami saya, gimana ya bisa gak? Bisa lah, bisa kita belajar. Bener gak bisa? Bisa. Anak saya ajarin papanya gitu ya. Jadi anak saya bilang gini sama papanya, "Papa, ini papa mau ke tempat ini, papa harus turunnya di stasiun Shinjuku. Tapi papa hati-hati ya, stasiun Shinjuku tuh ada 2. Satu Shinjuku aja, satu Shinjuku Chome. Ya. Papa sama mama harus turunnya di Shinjuku aja, jangan salah ya, Ma, Pa gitu." Suami saya ingetin sembari mandi, Shinjuku Chome, gak boleh ke Shinjuku Chome. Si Chome yang gak boleh, Chome, si Chome kan, si Chome gitu ya. Suami saya sembari ketawa-ketawa ingetin olah si Chome, pokoknya ingetin aja si Chome, si Comel, si Chome, si Comel gitu ya. Anak saya bilang gini sama papanya, "Pak, jangan bercanda Pak, nanti salah." "Enggak, papa lagi ingetin, kan gak boleh turun di si Come kan, pokoknya ingetin olah si Come, kita gak boleh turun di si Come." Saudara, esok harinya kami pergi pisah sama anak-anak naik MRT, LRT saudara. Saudara, waktu turun olah ingetin si Come, kita gak boleh turun di si Come. Saudara tahu kita turun di mana? Shinjuku Chome. Saya ketawa ya. But what a man think in his heart. Apa yang menjadi fokus kita, hidup kita menuju ke arah itu. Ayub berkata, apa yang kau takuti itu yang mendatangi engkau. Amin. Amin saudara. Kita harus rubah hati kita. Kita harus rubah cara pandang kita saudara ya. Fokus sama yang pasti. Apa sih yang pasti? Apa yang pasti hari-hari ini? Semuanya berubah. Dulu saya ingat ya, kita tuh zaman saya sekolah ya. Ketahuan nih umurnya anak-anak muda, tapi ini kayaknya seumuran nih ya. Kalau dulu tuh kita mesti ngafalin menteri, ngafalin bupati. Pernah ngalamin ya Bapak Ibu ya? Sekarang ya, belum juga hafal menterinya udah diganti. Iya kan? Beda, semuanya berganti. Semuanya begitu cepat berubah. Betul. Gak ada yang pasti. Bilang kiri kanannya, di dalam Tuhan ada kepastian. Kalau hidup kita tidak mengerti sama yang pasti, hidup kita nih dibawa sama arus dunia ini yang terus berubah. Betul. Saudara, hidup di dalam Tuhan tuh ada kepastian. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan katakan, "Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Rancangan damai sejahtera untuk hari depanmu yang penuh dengan pengharapan." Bahasa Inggrisnya expected end. Masa depan yang pasti. Hari depan yang pasti. Amin. Firman Tuhan katakan demikian. Apalagi saudara? Untuk kita bagaimana menjaga sikap hati kita. Pikirkan yang benar. Nah ini kita udah tahu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bilang kiri kanannya, jangan overthinking. Amin. Saudara, waktu kita overthinking, saudara, anak muda nih bahasanya, kena mental gua. Kena mental gua. Gitu kan saudara ya. Jangan overthinking. Saudara, pikiran kita terbatas. Pikiran kita belum tentu benar. Amin saudara. Tetapi roh Tuhan tahu segala sesuatunya. Dan firman Tuhan katakan, firmanku adalah roh dan kehidupan. Amin. Pikirkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepian air yang tidak layu daunnya dan akan berbuah pada musimnya. Amin saudara. Saya sering katakan ini saudara ya. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, pikirkan yang baik. Jangan nunggu punya masalah dulu. Jangan nunggu sakit dulu. Setiap hari renung.
renungkan firman. Setiap hari puji Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Tiap hari puji Tuhan. Perkatakan firman. Perkatakan apa yang kau mau lihat, bukan perkatakan apa yang kau lihat. Amin. Amin, saudara. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya punya kuasa loh. Makanya ada lagunya, ku diberi kuasa. Betul? Kita tuh diberi kuasa. Bayangkan kalau mulut kita ini punya kuasa yang luar biasa. Bilang kiri kanannya, apalagi doamu. Amin. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Yang jadi pertanyaannya, situ yakin gak kalau situ sudah dibenarkan oleh Tuhan? Amin. Yesus yang membenarkan kita. Lalu apa? Fokus kepada kasih Allah. 2 Tesalonika 3 ayat 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ya tadi itulah sama ya. Segala yang baik, yang suci, yang mulia. Count your blessing. Ingat berkat Tuhan. Saya tuh punya senjata sama suami, saudara ya. Walaupun hamba Tuhan, ada aja konflik di dalam rumah tangga. Tapi saya belajar, saudara, untuk apa? Setiap kali kami ada konflik, saudara, saya nggak nginget kejelekan dia. Saya belajar untuk mengingat kebaikannya. Dan saya ingat mami saya selalu bilang, Ola, kamu nikah sama Iwan, bukan cuma bagusnya doang. Satu paket, bagusnya, jeleknya, itu kamu ambil, gitu kata mami saya. Jadi saudara, waktu terjadi konflik, waktu ngadepin konflik, satu hal yang saya tahu saudara. Saya mengingat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dalam hidup saya. Yang saya ingat adalah kami bukan lagi dua, tapi kami satu. Waktu satu jatuh, dua-duanya jatuh. Waktu satu gagal, dua-duanya gagal. Waktu satu malu, satu keluarga malu. Amin. Itu yang saya ingat saudara. Ya, untuk apa kita punya sikap hati yang benar? Nah ini saudara ya, Mazmur 100 ayat 4 dikatakan bahwa kita, bahasa Indonesianya, kita masuk ke dalam gerbangnya dengan ucapan syukur. Atau dengan kata lain saudara ya, password untuk memasuki hadirat Tuhan. Di mana kita tahu di dalam hadiratnya ada kuasa, ada sukacita, ada jawaban, ada kesembuhan, ada terobosan. Amin, saudara. Passwordnya apa, saudara? Passwordnya adalah ucapan syukur. Passwordnya adalah thanksgiving. Passwordnya adalah puji-pujian kepada Dia. Amin, saudara. Oleh karena itu, waktu kita datang kepada Tuhan setiap hari, waktu kita datang ibadah ke gereja, saudara, hari Minggu atau hari lain, saudara ya, jaga hati kita tetap murni. Amin. Karena tadi firman Tuhan katakan ya, melalui hati yang murni, kita menjadi tanah hati yang subur, yang siap untuk menyimpan firman Tuhan. Firman yang gak disimpan di dalam hati kita, itu dicuri oleh iblis. Nanti saudara keluar dari tempat ini ada yang nanya, tadi pendetanya ngomong apa? Gak tahu tuh, yang diinget si Come. Ya, itu saudara masuk sini, keluar sini. Karena gak dimasukin ke sini. Itu dicuri sama iblis. Tapi waktu saudara dengar firman, tadi saya lihat ada yang foto apa, dibaca lagi di rumah, simpan, renungkan. Saya percaya hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang nabur benih. Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, saya tutup dengan quotes ini, saya boleh minta imam musik. Saudara, keterbatasan kita di dalam mengenal pribadinya Allah, itu membatasi kita di dalam menerima kasih dan janjinya di dalam hidup kita. Sekali lagi ya, keterbatasan kita di dalam mengenal Dia, itu membatasi kita
di dalam menerima kasih-Nya, kuasanya, janjinya di dalam hidup kita. Kuncinya satu, jaga hati kita tetap murni. Tuhan gak ngerti nih Tuhan. Kata Tuhan lu gak perlu ngerti. Percaya. I am your good father. I am your faithful father. Yang tidak pernah merancangkan yang jahat. Yang tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Tetapi aku percaya Tuhan, firman-Mu yang telah jatuh ke hati kami Tuhan akan tertanam, tersimpan, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Aku percaya Tuhan bahwa pagi hari ini apapun yang kami hadapi Tuhan, kami mau menjaga hati kami tetap murni di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga apapun yang Tuhan katakan kepada kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik. Kau adalah Tuhan kami yang setia, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan firman-Mu harus melaksanakan apa yang Kau perintahkan sampai semuanya jadi. Kami jadi anak-anak yang gak curigaan sama Tuhan. Tapi anak-anak yang percaya dan mengasihi Tuhan. Bahwa kami punya Tuhan yang baik. Sehingga apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami, untuk kami membawa persembahan kami Tuhan. Kami membawa persembahan dengan hati yang murni ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dari apapun yang kami hadapi dan lewati di dalam hidup kami, Tuhan Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, aku berdoa. Biarlah kalau ada yang sakit Tuhan, kuasa bilur darah Yesus sudah menjadi kesembuhan buat mereka. Kalau ada yang berbeban berat, Roh Kudus yang ada di dalam mereka menghibur mereka. Kalau ada yang butuh jawaban Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi jawaban di dalam hidup mereka. Aku percaya ada pintu yang terbuka. Aku percaya ada mata hati yang terbuka Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap jerih payah kami di dalam Tuhan. Setiap persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangannya terdahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali.